Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing-sharing sedikit karena hari ini tanggal 27 adalah tepat 2 bulan aku berada di Finlandia. Aku punya beberapa cerita. Ini tuh sangat berbeda dengan sosialisasi dan juga gaya hidup kita. Dan terutama aku kan dari Indonesia, tapi di sini aku belajar banyak hal. Sebentar, jangan terlalu serius, ini cerita ringan aja. Pengalaman pertama aku ketika flight dari Bali ke Helsinki, dan ini adalah pertama kali aku flight internasional. Dan jujur aku di Indonesia aku belum pernah ke negara tetangga sekalipun, belum pernah. Jadi ini adalah first time aku pergi ke Finlandia, dan juga the first time aku flight internasional. Di dalam pesawat teman-teman, yang aku temukan adalah pramugara dan pramugari yang sudah tua tapi mereka sedang bekerja. Mereka bekerja gitu. Dan ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Ternyata mereka tuh sudah hampir tua, 40-an ke atas, tapi mereka masih bisa bekerja. Mereka tidak memandang usia untuk bekerja. Usia mereka itu sudah tua, tapi masih diberikan kesempatan untuk bekerja gitu. Ketika kami sampai di airport di Helsinki, kita masuk ke salah satu supermarket kecil, dan di sana kita beli roti, beli mineral, air mineral, terus kita bayar, dan ternyata kasirnya itu adalah seorang wanita yang usianya sudah parubaya, sudah tua, tetapi masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Dan ini tuh buat aku ngerasa kayak wow gitu, wow bener. Aku bilang wow, aku masih di Indonesia, aku tuh banyak terbang, penerbangan juga karena aku selalu pergi ke mengikuti tempat di mana bos saya pergi juga untuk kami bekerja gitu. Aku tuh hampir semua maskapai udah aku flight dengan mereka gitu ya. Dan setiap kali melihat pramugari dari maskapai apapun di airport, dimanapun airport itu, di Jakarta, di Bali, di Kupang, di mana lagi tuh, di Surabaya, di Makassar, di Jogja, itu semua tuh aku ngelihat mereka tuh kayak usianya itu 20 sampai 30 ya. Paling tinggi tuh mungkin yang bekerja sebagai pramugari atau pramugari itu 35 tahun ya kan. Ya, aku nggak bisa menjudge semua bahwa usianya mereka itu seperti itu. Tapi yang aku lihat itu mereka selalu muda. Nggak mungkin dia di usia 60 ke atas atau 50 ke atas. Sesuatu yang baru yang aku ketemu ya. Mungkin buat teman-teman yang lain pasti merasa itu mah biasa aja gitu. Buat saya itu wow, karena untuk bekerja mereka diberikan kesempatan gitu, tanpa memandang usia, tanpa memandang mereka sudah tua, atau melihat bahwa mereka sudah kurang tenaga atau sebagainya. Gini nih negara maju yang mau aku lewatin gitu. Hal kedua yang aku pelajari ketika sudah berada di Finlandia itu mungkin 1 minggu sebelum itu ya, ada pengibaran bendera, dan itu setengah tiang gitu. Dan aku tanya ke suami, itu kenapa kok tetangga kita ada pengibaran benderanya setengah tiang? Dan suamiku bilang, setiap kali kalau ada yang meninggal di tetangga kita itu pasti akan ada tanda pengibaran bendera setengah tiang. Di Indonesia pengibaran bendera itu memang sebagai sifatnya memang sama seperti berkabung dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal, tapi ini berbeda. Ini kan orang biasa aja ya, orang yang tinggal di tetangga kita dan orang yang tinggal berada di dekat kita itu diberikan penghormatan dan berkabung gitu. Kalau kita di Indonesia biasanya untuk melakukan pengibaran bendera setengah tiang itu sistemnya sama, berkabung, tapi ini untuk orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berjuang untuk masa depan kemerdekaan leluhur-leluhur kita. Hal yang ketiga adalah minum air dari keran. Teman-teman tahu kita di Indonesia tuh minum airnya di mana? Yang pertama kalau nggak dimasak, yang kedua itu minumnya galon yang kita beli dari depot air, terus yang ketiga adalah kita minum dari ketika kita beli dari supermarket gitu. Dan di sini ternyata minum airnya di keran.
Ini mengagetkan banget. Ketika aku sama suami udah sampai di rumah ya, penerbangan terus sampai di rumah kan udah tahan-tahan diri tuh dari segala macam kelaparan, dari segala macam kehausan dan kecapean, dan suami aku tuh ambil gelas terus minum gitu kan. Minum tapi ngambil airnya dari keran. Aku cuman terdiam dan aku melototin dia aja, terus dia sambil minum sambil dengan bahagianya dia bilang aku terlalu haus. Terus aku nanya dong, hah kamu minum dari keran gitu kan. Dia bilang ya aku minum dari keran, orang Finlandia semuanya minum dari keran. Aku cuma bilang oh iya, tapi aku nggak mau minum dari keran. Itu statement yang aku keluarin ya. Terus dia bilang nggak apa-apa, nanti ku belikan tuh minuman dari supermarket terus kamu minum aja di sini. Dia pergilah ke supermarket, dia belikan salah satu botol minum yang agak besar, itu kira-kira 2,75 euro. Terus dia datang, terus aku nanya tuh harganya berapa, terus dia kasih tunjuk tuh stroke dia beli. Aku cuman bilang, wah kok mahal banget. Dan aku mau bertanya lagi tentang air yang ada di keran itu, bagus nggak gitu kan. Dan setelah itu suamiku banyak menjelaskan tentang proses air di sini. Dan ini adalah salah satu air yang memang memenuhi standar air minum. Setelah itu aku sudah mencoba untuk minum airnya, sangat segar dan enak banget diminum. Pokoknya the best lah airnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sorry, tadi aku lagi ada bikin masak sesuatu, jadi aku tinggalin. Jadi aku kembali lagi. Adalah di jalan ya. Kita di Indonesia jalannya di bagian kiri, ya kan? Jalannya bagian kiri. Pokoknya segala macam transportasi, motor, mobil, becak, bus, angkot, segala macam itu jalannya di bagian kiri. Kalau di Finlandia itu bagian kanan. Nah, otak kita udah merekam tuh dari kecil bagian kiri jalannya. Ternyata sampai di sini dirubahlah bagian kanan. Bingung nggak? Bingung dong, ya kan? Tapi otak ini udah mulai memproses memproses segala hal yang terjadi yang harus aku lalui di sini. Jadi sekarang udah terbiasa di bagian kanan. Tapi masih sometimes ya aku feel kayak kenapa sih harus bagian kanan bukannya bagian kiri gitu. Next teman-teman, jadi untuk gaya hidup ya, ini serius aku ngomongin tentang gaya hidup gitu. Dan di sini itu tetangga pun tidak saling mengenal satu sama lain. Ketemu pun hanya bilang hello atau moi atau hey hey gitu, dan senyum ya mungkin senyum tapi tidak akan banyak basa-basi gitu. Dan orang-orang di sini tidak suka basa-basi, dan kalaupun ya kita duduk bersama terus nggak ada yang perlu dibicarakan atau nggak ada yang perlu diomongin, nggak akan diomongin ya. Karena contoh waktu itu pertama kali aku pergi ke rumah mertua, dan sampai di sana tuh ketemu sama ipar aku dan juga suaminya dan keluarganya gitu. Dan kita sampai di sana, mereka kalau mereka mau pengen ngobrol sama kita ya ngobrol, tapi kalau mereka nggak mau ngobrol ya nggak penting untuk diomongin ya mereka skip aja dan mereka melanjutkan aktivitas mereka walaupun kita duduknya tuh berhadapan. Waktu di Indonesia kalau misalkan mendiamkan satu sama lain itu kan feelnya nggak enak banget ya. Basa-basi itu udah menjadi salah satu dari tradisi kita, jadi kalau nggak ngomong itu nggak enak. Terakhir aku mau ngobrolin tentang ini, pedagang kaki lima. Teman-teman, kalian di Indonesia pas kalian keluar, kalian mau jajan apa saja cukup uangnya aja, uangnya di tangan, terus kalian pergi beli makan gitu, makan, enjoy your life, your time ya kan. Di sini nggak ada sate, nggak ada cilok, nggak ada martabak, nggak dijual di sini. Nggak tahu ya kenapa, tapi aku sempat mempertanyakan hal itu karena setiap jalan-jalan tuh nggak ada satupun yang menjual jajanan ya kan.
Dan ternyata di sini tuh mungkin saja itu tidak dijawab sama suamiku, karena dia bilang memang di sini nggak ada. Dan mungkin saya sempat memikirkan mungkin di sini tasknya juga mahal gitu kan, jadi mereka tidak jual atau segala macam gitu. Dan ketika aku lebih banyak di Facebook, aku post makanan yang aku bikin, yang aku bisa bikin gitu. Dan ada beberapa teman yang sempat komen, kamu udah bisa ya bikin kue-kue. Aku tuh dipaksa sama keadaan supaya bisa masak. Dan YouTube itu panutanku. Aku pengen jajan apa, aku tinggal cari, dan suamiku menyiapkan bahan-bahan, membelikan bahan-bahan, tinggal aku kerjain buat makan. Ya sometimes itu gagal, tapi aku mencoba, setidaknya aku bisa makan dan aku bisa jajan. Ya teman-teman, terima kasih buat kalian sudah nonton. Aku lebih banyak bercerita di sini tentang segala macam. Jadi di sini juga aku masih belajar banyak hal karena aku baru 2 bulan di sini ya, oke kan. Terus gaya hidup mereka juga, ya mereka bekerja, mereka spend time dengan diri mereka sendiri, mereka menikmati keberadaan mereka, mereka menikmati hidup mereka gitu. Dan di luar itu aku nggak tahu ya, karena setiap permasalahan kehidupan orang lain itu berbeda dengan kita gitu. Tapi di sini aku ngelihat gaya hidup mereka hanya bekerja dan juga pergi berjalan, traveling dan lain sebagainya. Dan untuk mengenal tetangga, untuk mengenal siapapun, untuk bertemu pun jarang gitu. Dan ya di sini aku sendiri aja. Tapi aku bersyukur juga karena aku ketemu salah satu orang yang baik, yang luar biasa, itu Kak Estri. Kak Estri juga tinggalnya di Oulu bersama dengan saya, dan ada beberapa orang tapi saya belum mengenal mereka. Dan kalau saya kenal mereka juga saya senang karena saya punya grup yang bisa sharing, yang bisa ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Ya teman-teman, jadi kegiatan aku sehari-hari adalah aku memasak, mencuci baju, menyetrika, membersihkan rumah, dan juga aku belajar. Aku belajar bahasa Finlandia masih kategori kosakata, tapi aku mencoba dan semoga kedepannya aku sudah lebih bisa, karena mimpi aku adalah setidaknya aku bekerja di sini. Dan basic aku memang adalah guru, dan negara yang paling aku suka untuk belajar tentang pendidikan adalah Finlandia, karena dari awal ketika aku kuliah, Finlandia adalah salah satu motivasi aku belajar menjadi seorang guru yang baik gitu. Dan ini adalah salah satu negara yang dijuluki negara terbahagia di dunia, salah satu terbahagia di dunia gitu. Aku belum mengalami itu gitu. Maksudnya bukan negaranya setiap hari kiki kakak bukan, tapi ada sistem-sistem yang memang membuat masyarakat di sini merasa aman, tentram, dan juga bahagia. Tapi aku masih belum mempelajari itu semua. Mungkin akan menambah waktu aku di sini. Aku bersyukur karena aku bisa tinggal di sini dan bisa belajar banyak hal.